Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah. NIM saya 17612010952. Saya adalah mahasiswi semester 6 pada jurusan Manajemen Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan buku tentang teori dan praktik pengambilan keputusan dalam perspektif manajemen dan akuntansi yang ditulis oleh Dr. Hamdani SEMM MAK. Beliau adalah dosen dalam teori pengambilan keputusan. Berikut ini saya akan memaparkan bab 4 dari buku ini, yaitu pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu etika dalam bisnis. Asal kata etika berasal dari kata bahasa Yunani yang berarti adat istiadat atau budaya. Budaya dalam perspektif organisasi adalah sistem dan nilai kepercayaan yang saling berinteraksi dengan orang lain dalam suatu organisasi, struktur organisasi, dan sistem kontrol yang menghasilkan norma perilaku. Komponen nilai budaya organisasi terdiri dari nilai atau value dan keyakinan atau belief. Suatu keyakinan dalam organisasi menentukan visi dan misi, nilai-nilai organisasi, cara pengambilan keputusan, dan cara berkomunikasi dalam sistem kontrol yang diperlukan. Etika dalam perilaku bisnis. Etika bisnis merupakan aturan-aturan yang menegaskan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan dalam bisnis berdasarkan aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Etika dalam perspektif Islam mengacu pada sifat Nabi, yaitu sidik, fatonah, amanah, dan tabligh. Etika bisnis dalam perspektif Barat berdasarkan rasio pemikiran manusia tanpa moralitas atau keyakinan atau agama. Maka, etika bisnis merupakan filter bagi perilaku individu yang pada praktiknya sangat tergantung pada setiap individu atau organisasi yang menjalankan. Etika dalam bisnis juga pertimbangan etika dan perilaku organisasi. Pelaku bisnis cenderung mengabaikan etika yang dipicu oleh kompleksitas lingkungan sosial, ekonomi, politik, rendahnya pemahaman terhadap nilai budaya dan moralitas. Prinsip pokok suatu organisasi menjadi dasar persepsi masyarakat dalam menilai suatu organisasi. Kemudian ada pula pendekatan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, pendekatan dari segi manfaat. Pendekatan ini merupakan pendekatan moral yang berdasarkan pada hasil yang diberikan untuk kelompok mayoritas dalam setiap keputusan yang diambil agar mendatangkan manfaat untuk organisasi. Kemudian ada juga pendekatan individualisme. Dalam pendekatan ini adanya hak-hak moral yang mendasarkan pada hak asasi manusia dalam setiap pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan dari sisi keadilan. Keputusan-keputusan moral yang harus memperhatikan nilai keadilan seperti kewajaran, kesetaraan, dan tidak memihak.
Berbagai bentuk keadilan diantaranya keadilan distributif, keadilan prosedural, serta keadilan kompensatori. Selanjutnya ada pula tanggung jawab sosial. Tanggung jawab organisasi terhadap pemenuhan kepentingan stakeholder, dalam hal ini konsumen, karyawan, perusahaan, pemegang saham, pemasok, distributor, pemerintah, peneliti, maupun stakeholder lainnya. Tanggung jawab sosial ini juga dalam rangka mensejahterakan masyarakat di sekitarnya, seperti memberikan bantuan sosial berupa bedah rumah, buku, beasiswa, pembangunan jembatan, pembangunan sekolah. Kemudian, tanggung jawab sosial ini bisa dikatakan juga dalam bentuk atau dengan istilah CSR, Corporate Social Responsibility, yang memberikan dampak meningkatnya citra perusahaan, legitimasi perusahaan yang memperhatikan lingkungan sosial, mereduksi risiko bisnis perusahaan, membuka peluang pasar, memperbaiki hubungan dengan regulator, stakeholder, serta meningkatkan produktivitas perusahaan. Diharapkan dengan adanya CSR ini, perusahaan makin peduli dengan masyarakat sekitar maupun dengan internal. Di sini ada juga etika dalam bisnis, manusia dan rasionalitas. Dalam teori ekonomi, setiap pengambilan keputusan harus sangat rasional, yaitu berdasarkan perhitungan manfaat dan keuntungan. Manusia memiliki kemampuan untuk mendapatkan informasi, mengolah informasi dalam rangka mengambil keputusan. Tetapi manusia seperti dalam teori rasionalitas memiliki antitesis, yaitu bound rationality, yaitu manusia juga memiliki keterbatasan, memiliki kapasitas yang terbatas dalam mengambil keputusan, dalam mengolah informasi, dalam mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Karena keterbatasan waktu dalam pengolahan informasi maupun keterbatasan kemampuan mental, semua itu memiliki keterbatasan. Kemudian adanya pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan yang memiliki ruang lingkup yang terdiri dari penentuan tujuan, proses pengambilan keputusan, penerapan tindakan yang dipilih, serta pengawasan terhadap konsekuensi yang diambil berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan. Dari ruang lingkup ini, kita juga akan menemui permasalahan yang terkait dalam etika bisnis, kemudian bagaimana penyelesaiannya. Salah satu dan beberapa permasalahan yang terkait dengan etika bisnis yaitu tindakan perusahaan yang merugikan masyarakat, adanya insider trading dalam perdagangan, yaitu perusahaan yang ingin mengetahui segala macam informasi yang kurang baik dampaknya untuk perdagangan. Kemudian adanya keputusan bisnis yang mengedepankan keputusan jangka pendek, bukan keputusan jangka panjang. Keputusan jangka pendek ini hanya mendasarkan pada keuntungan sesaat. Kemudian permasalahan lainnya yaitu hak-hak karyawan. Di antaranya ketika karyawan di PHK atau dipecat, tidak adanya uang pemecatan yang setara dengan berbagai alasan. Kemudian tidak adanya jaminan karyawan
tidak memiliki jaminan hari tua atau jaminan kesehatan yang memiliki dasar atau alasan perusahaan tidak memiliki keuntungan besar. Ada juga perusahaan yang memperkerjakan karyawan di bawah umur tidak sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Dengan hal ini terlihat bahwa permasalahan lainnya yaitu lemahnya undang-undang yang berkaitan dengan etika bisnis, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. Sehingga dari semua permasalahan itu diharapkan adanya penyelesaian. Adapun beberapa penyelesaian yang bisa diterapkan yaitu: pertama, membentuk lembaga yang memiliki kepedulian tinggi dengan permasalahan etika bisnis di setiap perusahaan. Kemudian mengoptimalkan peran dan fungsi YLKI, membangun suatu konsep masyarakat yang madani, serta menghindari penyelesaian masalah dengan kekerasan. Diharapkan dengan paparan di atas, kita semua dapat memahami etika dalam bisnis. Etika bisnis dalam pengambilan keputusan. Karena bagaimanapun seorang manajer atau pemimpin perusahaan haruslah memenuhi koridor aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta memegang teguh moralitas dalam setiap pengambilan keputusan sehingga tidak merugikan pihak manapun. Demikian paparan dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.